Ririn Anggara kali ini bahas tentang rumah tangga asal Malaysia yang menikah dengan pria Singapura namun tak bahagia karena ternyata dirinya dengan sang anak dihabisi suami sendiri. Nur Fazira Bidin, wanita asal Malaysia berusia 27 tahun, anak keluarga Ibu Fatimah dan Pak Bidin. Suaminya bernama Abdullah dan rumah tangga mereka dikaruniai 2 orang anak. Rumah tangga Nur Fazira dengan Abdullah baik-baik saja. Nur Fazira sendiri dikenal sebagai wanita yang ramah, baik, aktif, dan banyak temannya. Namun setelah beberapa tahun menikah, akhirnya rumah tangga mereka goyah juga. Nur Fazila dengan Abdullah bercerai baik-baik, meski bercerai mereka berdua masih berkomunikasi karena anak-anak. Menurut Nur Fazila, rumah tangganya di awal memang sering cekcok namun mereka bertahan untuk anak-anak. Awal-awal saja bahagia namun makin kesini rumah tangganya tak bisa dipertahankan lagi. Mereka pun masih berkomunikasi demi anak-anak, namun Nur Fazila ingin move on dari sang suami. Mengambil langkah bercerai dari Abdullah, Nur Fazila pun fokus dengan pekerjaannya dan mengurus kedua anaknya. Nur Fazila sendiri akhirnya menjadi janda usai bercerai dengan Abdullah. Di tengah dirinya menjadi janda pun dirinya dikenalkan dengan beberapa lelaki, namun dirinya tak mau, hanya ingin fokus kepada anak-anaknya dan bekerja. Namun tiba-tiba tanpa direncanakan dirinya berkenalan dengan seorang laki-laki bernama Syahrul yang ternyata warga negara Singapura. Syahrul sendiri warga negara Singapura yang pindah ke Malaysia dan bekerja sebagai pengantar makanan di Malaysia. Berkenalan dekat, berpacaran, dan Syahrul pun menerima 2 anak dari pernikahan Nur Fazira sebelumnya hingga akhirnya mereka pun menikah. Usai menikah, mereka tinggal di Melaka, Malaysia. Di perjalanan rumah tangga mereka kerap pamerkan masalah romantisan di sosial media, bahkan menurut teman-teman pun mereka terlihat tak pernah cekcok sama sekali. Nampaknya Syahrul sangat mencintai Nur Fazila sebagai istri dan selalu menjadikan Nur Fazila sebagai ratunya baik di rumah maupun di luar. Meski kehidupan perekonomian dengan gaji yang jauh lebih besar Nur Fazila, namun menurut keluarga Nur Fazila mereka menerima saja. Apalagi Syahrul kerap memperlihatkan menyayangi kedua anak Nur Fazila dari pernikahan Nur Fazila sebelumnya. Mereka tinggal di Melaka, Malaysia. Menurut para tetangga pun tak pernah mendengar percekcokan di antara rumah tangga mereka. Namun tiba-tiba ada pemberitaan cukup mengejutkan dan mengagetkan dari rumah tangga mereka yang ditemukan di awal rumah mereka sendiri. Diawali saat seorang pencari rumput menemukan sesuatu yang aneh dan mencium bau yang menyengat hingga akhirnya mencari sumber tersebut. Pencari rumput tersebut pun akhirnya menemukan satu sosok nampak jasad yang sudah tak bernyawa dan berbau busuk. Dirinya pun histeris kaget langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang untuk menyelidiki TKP. Saat itu pihak penyelidikan bahkan menemukan satu jasad lagi tak jauh dari jasad pertama. Dilarikan ke rumah sakit, keduanya langsung diotopsi. Ternyata saat diotopsi keduanya, ibu dan anak adalah Nur Fazila dengan anak pertamanya. Setelah pihak kepolisian identifikasi lewat sidik jari dan ketahuan korbannya adalah Nur Fazila dengan anak pertamanya, pihak kepolisian pun langsung mendatangi rumah Nur Fazila untuk memberitahu keluarga dan juga untuk menginterogasi keluarga dari Nur Fazila. Saat pihak kepolisian datang ke rumah, nampak rumah sepi tak ada penghuninya, namun pihak kepolisian menemukan beberapa cairan merah di dekat mobil dan juga di lantai rumah tersebut. Pihak kepolisian pun mendengar dari keluarga Nur Fazila kalau suami Nur Fazila adalah Syahrul, warga negara Malaysia. Menurut dari keluarga dan juga pihak kepolisian yakin pelakunya adalah Syahrul, suami dari Nur Fazila. Akhirnya kepolisian Malaysia bekerja sama dengan polisian Singapura untuk mengamankan Syahrul. Tak lama Syahrul sendiri diamankan pihak kepolisian Singapura di rumah orang tuanya. Syahrul pun tak melawan. Syahrul pun akhirnya mengakui menurut dirinya kesal kepada sang istri yang menuduh dirinya berselingkuh hingga akhirnya gelap mata dan menghabisi sang istri. Mengenai anak pertamanya dihabisi karena ternyata sang anak melihat kejadian ini dan Syahrul tak ingin sang anak jadi saksi. Di hari H itu adalah hari ulang tahun Nur Fazila. Saat itu Syahrul bahkan sempat memposting kata-kata ucapan selamat ulang tahun untuk sang istri di sosial media. Syahrul bahkan memberikan kado untuk sang istri. Di tengah dirinya ngobrol-ngobrol bersama sang istri, Nur Fazila menuduh dirinya berubah dan menuduh dirinya berselingkuh dari dirinya. Nur Fazila bahkan melemparkan kado dari sang suami Syahrul hingga akhirnya Syahrul kesal dan gelap mata. Syahrul yang membantah saat itu langsung membawa sajam dari dapur dan langsung menikam beberapa kali kepada Nur Fazila. Tak lama sang anak melihat dan Syahrul pun melakukan hal yang sama kepada sang anak. Kemudian Syahrul memasukkannya ke koper dan membuangnya di tempat mereka ditemukan. Setelah mengantarkan anak keduanya ke rumah mertua, Syahrul pun tak menunggu waktu lama untuk langsung kabur ke Singapura hingga akhirnya dirinya diamankan di rumah orang tuanya di Singapura. Syahrul kembali diamankan pihak kepolisian Malaysia dan dibawa ke Malaysia untuk diadili.
Di persidangan tersebut pun keluarga dari Nur Fazira dan keluarga dari anak-anak Nur Fazira pun datang ke persidangan. Akhirnya Syahrul pun divonis hukuman mati. Syahrul tak bisa berbuat apa-apa, hanya meminta maaf kepada keluarga Nur Fazira dan keluarga anak-anak Nur Fazira. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa jadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.